Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zen, mahasiswa Universitas Siber Asia, NIM 2502010108898. Kali ini saya akan melakukan tutorial uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS pada mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis 1. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan uji asumsi klasik pada aplikasi SPSS. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama adalah data tabulasi Excel. Yang kedua ada aplikasi SPSS, yang ketiga Talbot Darwin Watsons, dan yang terakhir adalah hasil interpretasi. Nah, hasil interpretasi ini dapatnya dari mana? Itu sebelumnya kita sudah melakukan uji asumsi klasik sebelumnya, dan saya sudah melakukan hasil interpretasi agar nanti kita lebih mudah ya teman-teman ya. Nah, apa itu uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan pada analisis regresi linear berganda untuk memastikan bahwa model regresi yang terbentuk benar-benar valid, akurat, tidak bias, dan dapat diandalkan. Nah, ada 4 jenis uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji heterokedastisitas, yang ketiga ada uji autokorelasi, dan yang terakhir ada uji multikolinearitas. Nah, sebelumnya kita siapkan dahulu data primer dan hasil kuesioner dari hasil kuesioner yang sebelumnya saya bagikan pada para responden, yaitu kuesioner kepuasan pengguna web Slim Studi KPU BC tipe A Tanjung Priok. Data responden atau N berjumlah 50 responden dengan pernyataan kuesioner sejumlah 26 pernyataan. Nah, pernyataan tersebut terdiri dari variabel X1 dengan 10 pernyataan, variabel X2 dengan 10 pernyataan, dan variabel Y dengan 6 pernyataan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah nilai residual model regresi berdistribusi normal. Nah, ada 3 pendekatan uji normalitas, yaitu satu histogram, yang kedua p-plot, dan yang ketiga one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, uji normalitas pendekatan histogram. Pertama, kita siapkan data tabel tabulasi nilai variabel X1 dan total nilai variabel X2 maksud saya. Yang di sini ya teman-teman, ini salah ketik aja. Dan total nilai variabel Y. Nah, kita langsung aja ke Excel-nya ya dulu ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi yang kita gunakan adalah nilai total dari setiap variabel, baik X1, X2, dan Y. Nah, oke. Selanjutnya kita akan ke aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita buka dulu. Nah, kita klik untuk variabel view. Di sebelah sini pojok kiri bawah. Nah, kita ketikkan di sini X1, lalu di sini X2, lalu yang di sini ada Y. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya kita pindah ke sheet data view-nya. Oke, di sebelah sini balik lagi. Nah, udah terubah ya nama-nama tabel-tabelnya ini ya teman-teman ya. Nah, kita copy dari data yang ada di sini teman-teman. Oke, nilai totalnya saja ya teman-teman ya. Seperti ini. Lalu kita pindah ke SPSS lagi. Kita pastekan. Nah, sudah ya teman-teman ya. Semuanya seperti ini. Nah, kalau udah terisi semua seperti ini, teman-teman, nanti kita akan melakukan analisisnya bagaimana. Nah, pertama kita pilih pada menu bar Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu pilih yang linear. Saya ulangi, Analyze, Regression,
linear. Akan muncul pop-up linear regressions. Nah, untuk variabel X1 dan X2 akan pindahkan ke independen. Seperti ini ya. Nah, untuk yang variabel Y kita pindahkan ke dependent. Oke. Kalau sudah, kita selanjutnya ke statistik. Sebelah sini kita klik. Nah, untuk regression coefficient kita centang estimates. Lalu selanjutnya ada model fit juga kita centang estimates. Lalu kita centang deskriptif dan collinearity diagnostik juga kita centang. Nah, untuk residualnya kita centang Darwin-Watsons. Oke, klik kita continue. Nah, kita pindah ke plot. Nah, untuk yang di plot ini, kita akan menggunakan ZPRED dan SRASED. Nah, ZPRED kita pindahkan ke kolom X. Nah, untuk yang SRSED kita pindahkan ke Y. Nah, kalau sudah, kita klik di bagian Standardized Residual Plots untuk di histogramnya dan Normal Probability Plot. Lalu kita klik Continue. Oke. Nah, selanjutnya kita pindah ke tombol Save. Nah, tombol Save itu kita cukup mencentang di bagian Unstandarized-nya ya, yang di bagian residual ini. Oke. Selain itu kita biarin aja ya teman-teman ya. Lalu kita klik continue dan klik OK. Nah, ini udah muncul untuk data dari output SPSS-nya. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan data yang hasil kita interpretasi tadi dengan data yang keluar pada SPSS. Coba kita lihat dulu hasil interpretasi kita ya. Oke. Nah, yang pertama adalah uji asumsi klasik yang normalitas dengan data histogram ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih yang di histogram juga untuk yang di SPSS-nya. Sama persis ya teman-teman ya untuk yang histogramnya. Nah, interpretasinya bagaimana? Nah, coba kita lihat dulu. Nah, bentuk dari kurvanya. Terlihat bahwa batang-batang histogram residual membentuk pola yang mendekati kurva lonceng atau berbentuk menggunung seperti ini ya teman-teman ya. Dan cenderung simetris di sekitar titik nol meskipun sedikit menjulang. Akibat banyaknya responden yang memberikan skor maksimal dengan secara konsisten. Ya, secara visual pola ini mengindikasikan bahwa data residual cenderung terdistribusi normal. Yang kedua, untuk yang uji normalitas pendekatan plot. Nah, yang perlu kita cari juga yang di bagian SPSS-nya juga yang bagian plot juga ya teman-teman ya. Oke. Nah, sudah sama persis ya teman-teman. Nah, interpretasinya bagaimana kalau untuk pendekatan pivot ini? Nah, titik-titik ini kita lihat nih di bagian titik-titik ini, oke? Nah, itu dekat atau mendekati tabel diagonal atau garis diagonal atau tidak. Nah, coba kita baca ya. Titik-titik data menyebar di sekitar dan mengikuti arah diagonal, tidak menunjukkan penyimpangan yang simetris, sistematis, dan besar dari garis tersebut. Nah, pola ini secara visual mengindikasikan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Seperti itu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah uji normalitas pendekatan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, untuk mendapatkan hasil apa namanya
One Sample Kolmogorov Test ini kita akan kembali ke SPSS. Kembali ya teman-teman, kita akan hitung kembali melakukannya seperti ini. Nah, kita klik di bagian menu bar Analyze, lalu untuk selanjutnya adalah di bagian non-parametric test. Oke, lalu kita pilih yang di bagian Legacy Dialogs, lalu di bagian 1K strip S. Nah, saya ulangi, Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, One Sample K strip S. Oke, lalu kita klik. Nah, seperti ini ya, keluarnya ada One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Nah, yang akan kita pindahkan itu hanya variabel atau yang kolom unstandardized residual atau res 1. Oke, ke sebelah kanan sini. Nah, satu ini aja ya teman-teman ya. Yang lain untuk X1, X2, dan Y itu enggak. Oke, lalu kalau sudah, kita klik OK aja. Nah, ini langsung keluar untuk hasil outputnya. Nah, kita sandingkan kembali dengan hasil interpretasi yang sudah kita punya tadi. Oke. Nah, cek ya teman-teman ya. Ini sama persis dengan data yang sudah saya miliki. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui dari tes ini adalah pada kolom asymptotic to tail pada unstandardized residual. Nah, sudah saya highlight ya teman-teman ya di sini. Yang kita pakai yang adalah yang di sini. Yang ini juga sama kan? Oke, nah interpretasinya bagaimana? Jika nilai asipsik to-tailed lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal. Dan sebaliknya, jika pada nilai asipsik to-tailed kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual tidak menyebar normal. Nah, dari hasil uji normalitas metode one sample Kolmogorov test ini, eh, aplikasi SPSS-nya menunjukkan hasilnya itu sebesar 0,000, ya kan? Nah, maka dapat dikatakan bahwa pola tidak menyebar dengan secara normal. Nah, demikian untuk hasil dari 3 pendekatan uji normalitas. Selanjutnya kita akan beralih untuk uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Oke. Uji multikolinearitas. Uji molekularinitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas. Deteksi dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor. Nah, untuk yang di bagian eh, SPSS-nya, kita akan menggunakan tabel koefisien A pada SPSS. Kita cari dulu ya teman-teman ya. Nah ini dia. Kita pakai tabelnya adalah yang ini ya teman-teman ya. Sama persis dengan hasil yang sudah kita miliki. Oke? Nah, syaratnya itu bagaimana? Nah, jika nilai tolerance yang di sini, yang sudah saya highlight, lebih dari 0,100 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dan jika nilai VIF-nya kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Interpretasinya bagaimana? Nah, kita lihat teman-teman ya. Nilai toleransi yang kita miliki pada aplikasi SPSS itu 0,663. Berarti itu lebih besar daripada 0,10. Nah,
Dan nilai VIF-nya sebesar 1,508. Itu nilainya kurang dari 10 ya teman-teman ya untuk kedua variabel tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikoliniaritas antar variabel bebas dalam model regresi ini. Oke, selanjutnya eh, kita akan melakukan uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu untuk uji asumsi klasik. eh, Metodenya adalah uji heterokedastisitas. Oke, kita siapkan dulu. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Nah, model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung gejala heterokedastisitas bersifat homokedastisitas. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Nah, kita harus kembali ke SPSS dulu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya? Kita buka dulu di SPSS-nya. Oke, nah sudah seperti ini. Kita klik atau pilih di menu transform. Lalu kita pilih yang di compute variable. Nah, akan muncul kayak gini teman-teman. Nah, untuk bagian target variabel, kita tulis atau ketik res underscore 2. Lalu untuk yang di numeric kita klik numeric expression kita klik dulu, lalu kita pilih all di bagian functions group. Nah, untuk yang functions and special variables kita klik ABS ya. Ini kita kliknya double klik ya teman-teman ya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita klik di bagian unstandardized residual res underscore 1. Kita klik. Lalu kita klik panah yang di sini. Nah, sudah seperti ini, kita akan tulis di bagian setelah tulisan ABS itu adalah seperti ini teman-teman. ABS underscores RES terus RES underscore 1. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah, kita klik OK aja. Nah, ini udah keluar pop-up box hasil outputnya tadi. Nah, kita akan kembali lagi pada eh, data view pada SPSS. Nah, muncul kolom res underscores 2 pada data view. Nah, tahap selanjutnya adalah melakukan analyze dengan mengeklik yang sama seperti tadi ya teman-teman ya. Nah, di bagian analyze, lalu kita pilih untuk yang eh, regression, lalu pilih lagi yang linear. Ulangin ya, analyze, regression, linear. Nah, kalau udah kita akan memindahkan dulu yang di sini, yang kolom dependen yang Y ini, yang variabel Y, keluar dari tempat itu. Nah, dipindahin ke kiri ya maksudnya. Nah, untuk yang res 02 ini kita akan masukkan ke kolom dependennya. Nah, untuk independen tetap ya teman-teman ya. Lalu untuk yang di bagian tombol statistik kita klik, kita hilangkan untuk bagian deskriptifnya, lalu Collineari juga kita hilangkan, Darwin-Watson-nya juga kita hilangkan, lalu covariance matrix-nya kita centang. Ya, jadi estimate centang, covariance itu
juga centang, lalu model fit juga masih ada ya. Ya, seperti ini. Lalu klik continue aja. Nah, untuk di bagian plots-nya kita klik, lalu kita hilangkan centang pada standardized residual plots. Itu kita hilangkan semua, baik di histogramnya maupun normal probability plotnya. Oke, lalu kita klik continue. Kalau sudah, terakhir kita klik OK aja. Nah, udah ya teman-teman keluar outputnya lagi. Nah, maaf. Oke, lalu kita akan sandingkan eh, data interpretasi kita dengan data yang muncul pada aplikasi SPSS. Kita scroll dulu untuk di bagian scatter plot teman-teman ya. Oh ini dia, ya kan? Nggak ada lagi kan? Nah ini dia, betul yang ini. Kita lihat bandingin ya. Nah ini semuanya sama ya teman-teman ya. Nah, interpretasinya bagaimana kalau untuk scatter plot ini? Nah, untuk uji heterokedastisitas berdasarkan scatter plot, itu titik-titik data menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk suatu pola tertentu seperti pola bergelombang, melebar kemudian menyempit, ataupun mengerucut. Nah, kita lihat nih. Nolnya di sini ya teman-teman ya. Nah, sumbu Y itu di sini. Oke. Nah, itu kita lihatnya di titik-titiknya itu ada berada di atas nol yang ini ya. Ini nol semua, di atas nol semua yang dua kolom ini. Nah, yang di bawah nol juga ada. Makanya dalam model seperti ini secara visual mengindikasikan tidak terjadinya gejala heterokedastisitas. Nah, sehingga layak untuk dipakai. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji heterokedastisitas berdasarkan tabel coefficients. Nah, kita akan scroll dulu dan cari pada aplikasi SPSS-nya hasil outputnya itu yang coefficients A. Hmm. Hmm. Ah, ini dia di bawah ya. Nah, ini berdasarkan dependent variable res 2 ya teman-teman ya. Jadi jangan pakai yang di atas. Yang di atas kan ada coefficients juga. Nah, tapi bukan dari dependent variable res 2. Nah, kita lihat hasil interpretasinya seperti apa. Nah, untuk yang di tabel ini kita menggunakan data nilai pada SIG ya, yang sudah saya highlight ini. Ini juga sama ya teman-teman ya. Oke, nah baik yang di X, variabel X1 maupun variabel X2. Nah, interpretasinya bagaimana? Nah, nilai signifikansi X1 adalah 0,076 dan nilai X2 adalah 0,972. Pada uji Gleiser, sama-sama lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi ini, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi dan dapat dikatakan bahwa model ini terbebas dari heterokedastisitas. Nah, demikian hasil uji heterokedastisitas untuk selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi yang keempat, yaitu adalah uji asumsi klasik. Metodenya adalah uji autokorelasi. Oke. Apa sih itu uji autokorelasi?
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode atau pengamatan T dengan kesalahan pengganggu pada pengamatan T-1 atau sebelumnya. Nah, pengujian dilakukan dengan uji Darwin-Watsons. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita akan melihatnya itu di aplikasi SPSS-nya itu adalah di bagian tabel model Sumaribi. Oke, kita cari dulu tabel Sumaribinya. Dia ada di bagian atas. Ah, ini dia. Udah ketemu ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Model Sumaribi. Sama ya teman-teman ya nilainya. Nah, yang perlu kita lihat adalah pada bagian kolom Darwin Watson yang sudah saya highlight warna kuning ini. Nah, nilai pada kolom Darwin Watson pada tabel model summary B pada aplikasi SPSS terlihat 2,082. Selanjutnya kita buka tabel Darwin Watson DW dengan signifikasi 0,05 atau 5%. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebelumnya teman-teman untuk tabel Darwin-Watsons-nya dengan signifikasi 5%. And uh, yang di sini saya siapkan itu hanya pada uh, tabel N sama dengan 41 dan sampai dengan N sama dengan 50. Jadi hanya 41 sampai 50 aja. Nah, sebenarnya ada banyak. Nanti tinggal kalian cari aja di googling juga banyak ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian tinggal download aja. Oke. Nah, caranya gimana teman-teman untuk membacanya? Oke. Nah, diketahui bahwa N sama dengan 50 itu berasal dari jumlah responden kita karena ada 50 ya teman-teman ya. Dan K sama dengan 2 yaitu dari variabel X1 dan variabel X2 pada kuesionernya. Nah, untuk yang apa namanya DU itu ada di 1,6283. Dan untuk yang di DL itu 1,4625. Untuk nilai D-nya 2,082. 4 min DU sama dengan 2,3717 dan 4 min DL sama dengan 2,5375. Nah, ini dapatnya dari mana teman-teman? Yang N tadi udah jelas ya dari jumlah respondennya. Lalu K ini karena kita pakai X1 dan X2 itu berarti ada dua ya. Jadi kita pilihnya nanti di tabelnya itu yang K sama dengan 2. Nah, dan yang N-nya kita pilihnya yang 50. Oke? Jelas ya sampai sini ya teman-teman ya. Nah, untuk nilai DU-nya dapat dari mana? Nah, ini tadi kita tinggal tarik aja. Yang di mana yang N-nya itu sama dengan 50. Nah, totalnya itu ada di 1,462 untuk DL dan DU-nya di 1,6283. Nah, untuk nilai D itu dapatnya dari mana? Nah, itu dari sini teman-teman yang dari SPSS-nya kita tadi yang 2,082. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita lihat dulu teman-teman syarat untuk dari uji autokorelasi itu seperti apa sih? Nah, ini ada tiga, yaitu adalah jika D kurang dari nilai DL atau lebih dari nilai 4 min DU berarti terdapat autokorelasi. Nah,
Yang kedua, jika D terletak di antara DL dan 4 min DU, berarti tidak terdapat autokorelasi. Dan yang terakhir, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 main DU dan 4 main DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, kita lihat data interpretasi kita ya. Nah, dengan jumlah sampel N sama dengan 50 dan jumlah variabel bebas K sama dengan 2, diperoleh nilai batas bawah tabel Dapper-Watson DL yang ini 1,4 625 dan batas atas DU 1,6283 dengan signifikasi 5%, nilai DW hasil pengujian sebesar 2,082 yang ini ya teman-teman ya, berada di antara DU, nilai DU-nya 1,6283 dan 4 main DU 2,3717, yaitu pada rentang DU kurang dari nilai DW dan DW kurang dari nilai 4 DU. Nah, demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi baik positif maupun negatif dalam model regresi ini, sehingga asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu adalah untuk membaca atau melihat dari data SPSS-nya. Nah, demikian cara melakukan uji asumsi klasik dari aplikasi SPSS. Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman semuanya dalam mengerjakan tugas maupun yang lainnya. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan subscribe, dan juga kalian boleh berkomentar untuk perbaikan lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa teman-teman semuanya, dan terima kasih.